Selamat datang di Jantung Borneo. Hari ini kami di rumah betang Tumbang Gagu di Sungai Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini rumah betang dibangun tahun 1870 sampai 1879 oleh datuk kami Singajaya Antang dan keluarganya. Sudah ratusan tahun umurnya dan ini salah satu-satunya betang yang paling orisinil di Kalimantan Tengah. Ini juga kami jadikan sebagai objek wisata dan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah. Dan kami bersyukur tahun kemarin sudah ada sebagian bangunan ini direhab oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan tahun ini direncanakan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur juga akan merehab betang ini bertahap. Dan hari ini kedatangan kami adalah untuk survei lanjutan karena ada rencana kembali tamu kami dari mancanegara akan datang berkunjung ke rumah betang ini, mengikuti kehidupan keseharian orang Dayak di sini dengan helikopter. Oke, dukung terus channel kami di Jantung Borneo. Salam lestari. Ini betang Tumbang Gagu dibangun tahun 1870 sampai 1879 oleh datuk kami Singajaya Antang dan keluarganya. Panjangnya sekitar 170 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Rumah betang ini adalah satu-satunya betang yang paling otentik dan orisinil yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah, dan bangunan ini sangat unik karena dibangun tidak menggunakan paku. Jadi pakunya diganti dengan pasak-pasak dari ulin. Nah, kita lihat bangunannya di sini. Itu ada bangunan samping itu dapur dari salah satu keluarga dan ada lagi dapur di belakang. Jadi dalam rumah betang ini ada di bagian depan itu balai tamu, nah kemudian di tengahnya ada balai geragu untuk pertemuan, dan di depan-depan ini yang kita lihat ada jendela-jendela ini ada kamar-kamar yang dulu dihuni oleh beberapa keluarga keturunan dari Datuk Singajaya Antang ini. Nah, di tengahnya ada ruangan lagi, dan sekarang ini karena sebagian dari anggota keluarga ini sudah pindah ke beberapa lokasi, tinggal ada satu keluarga lagi, yaitu keluarga Mina di Juanda yang masih tinggal di sini. Luar biasa, dan terima kasih betang ini sudah mendapat perhatian dari Balai Cagar Budaya, ditetapkan sebagai cagar budaya, dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perehapan bertahap. Dan ini jalan dibikin oleh Pemkab Kotim menembus dari Tumbang Sangai, Kecamatan Telaga Antang, menuju ke Kecamatan Antang Kalang ini di Tumbang Gagu ini. Dan juga ada jalan akses dari Jalan Poros Trans Kalimantan Poros Tengah di antara Tumbang Samba dan Tumbang Senamang. Tapi harus menggunakan jalan kaki sejauh 6 km, biasanya kita tempuh dalam 2 jam. Kami kemarin lewat sana juga, dan rencana mudah-mudahan tahun ini akan ada perbaikan jalan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Katingan, sehingga akses menuju rumah betang ini akan semakin dekat. Dan juga di depan ini kita lihat itu ada ini Sungai Kalang, ini kelihatan. Ini Sungai Kalang. Ini memang betang ini dulu menghadap ke Sungai Kalang ini. Ke Sungai Kalang ini ya. Jadi ini Sungai Kalang, aksesnya. Nah, ini Sungai Kalang, lihat dari jauh. Sungai Kalang. Nah, ini dia ada beberapa sepunduk di sini, kita lihat. Kemudian di sana itu sandung keluarga, dan ada beberapa sepunduk dan ada beberapa tiang pantar.
dan tiang bendera dari ulin. Biasa. Nah, ini jalan naik akses ke Rumah Betang dibikin baru oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nih, jalan naik akses ke Rumah Betang, dan ini kami sebut bekas karangking. Karangking ini tempat menyimpan padi. Kalau di Indonesia bahasanya lumbung padi lah dulu. Nih, tapi ini sudah tidak terpakai, tapi tiang-tiangnya masih kelihatan. Sekarang kita coba naik ke Rumah Betang. Ini jalan naik. Terima kasih, pemerintah telah memperbaiki jembatan ini. Nah, ini. Nah, ini jalan naik ke Balai Garago. Nah, ini disebut hejan. Ini sudah ratusan tahun umurnya. Biasanya dulu hejan ini bisa ditarik ke atas karena menghindari musuh ataupun binatang liar. Kita coba naik ke atas. Nah, ini. Nah, itu ruang utama atau Balai Garago. Nah, masih kedengaran suara uak-uak atau gibbon di sana. Nah, ini jalan akses naik ke belakang. Nah, ini kami sebut tiang kandan. Tiang kandan ini adalah tiang utama dari Rumah Betang ini. Dia paling besar, dan biasanya orang mendirikan betang ini diberikan semacam persembahan berupa kepala kerbau ataupun kepala sapi di sini. Jalan akses ke belakang. Ini tangga dibikin baru. Hejannya naik ke atas untuk menuju ke dapur dan akses belakang. Dan di sini juga dibikin baru, ada toilet di belakang. Nah, ini jalan akses menuju ke Katingan dan juga ke Tumbang Sangai. Dari sini ke Katingan jalan kaki kurang lebih 2 jam, ke Tumbang Sangai kurang lebih 4 jam melalui jalan HPH. Ini bekas-bekas bangunan yang dulu. Oke, terima kasih telah bergabung bersama Jantung Borneo. Salam lestari. Ini jalan masuk ke Betang. Nah, di tengah ini ruang Balai Garago. Nah, Balai Garago ini biasanya dipakai untuk pertemuan. Kalau ada acara untuk merapatkan sesuatu atau membicarakan hal-hal tertentu, juga bisa digunakan untuk acara perkawinan dan juga kematian. Nah, ini Balai Garago cukup luas di dalam Betang, sudah cukup tua. Di sini juga ada senjata peninggalan Belanda berupa meriam. Nah, ini satu lagi meriam yang biasa disebut oleh orang Dayak itu lala. Nah, di sini ada
ruangan di sebelah kiri cukup besar, dan di sini ada ruangan di sebelah kanan. Oh, cukup luas juga. Nah, di sini juga ada kamar-kamar yang dulunya dihuni oleh keluarga-keluarga yang tinggal di dalam rumah betang ini. Nah, di atas kita lihat di sana itu ada kamar untuk memingit. Gadis-gadis betang biasanya tinggal di atas sana sebelum masa perkawinan tiba, atau dikuwu kalau bahasa Dayaknya. Keunikan dari betang ini, rumah betang ini, dia tidak menggunakan paku. Jadi sambungan-sambungannya ini menggunakan pasak yang dibikin dari ulin juga. Nah, seperti ini. Luar biasa. Di sini terlihat nih besar sekali tiangnya. Nah, di rumah betang ini nanti ada tiang kandan atau tiang utama. Kita lihat di bawah. Nah, ini ruangannya. Ini kamar-kamar. Ini sudah tidak dihuni karena hanya tinggal satu orang juru pelihara, juru kunci di sini, itu Minandu Juanda. Nah, ini ruangan milik salah satu ahli waris juga, Mama Pejunjung di sini. Nah, di sini juga ada dapur lain di sisi lain di sebelah sini. Ini dapur. Tutup lagi. Kita akan lihat bagian belakang. Sini ada dapur panjang. Nah, ini dapur panjang. Dapurnya besar sekali. Ini baru direhab tahun kemarin. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, ini Minandu Juanda, juru kunci dari rumah betang ini. Malam tadi saya tidur ikut Mina ini di sini. Nah, ini ada beberapa ruangan dapur. Nah, ini dia. Ini dapur. Nah, masaknya masak tradisional di sini. Nih, pakai kayu. Sedang masak air, ini kayu. Nah, sementara ini memang Minandu Juanda dipergunakan juga sebagai tempat tidur di sebelahnya, tapi kalau ada tamu biasanya Mina pindah ke dalam. Ini karena beliau sendiri, jadi beliau lebih enak di sini.